Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofako Syahida Ajahara dengan NIM 2203273. Saya salah satu mahasiswi dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Pada kesempatan ini, saya ingin membuat video mengenai Good Agriculture Practice atau GAP untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP. Nah, pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, selain itu berfungsi sebagai sumber utama bahan pangan. Sektor pertanian juga menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang dan berkontribusi terhadap pembangunan pedesaan. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan akibat pertumbuhan penduduk, sektor pertanian ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga produktivitasnya tanpa mengorbankan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan seperti penggunaan pupuk dan pestisida kimia berlebihan, eksploitasi tanah, serta pengelolaan air yang tidak bijaksana telah menyebabkan berbagai masalah. Nah, dampak yang muncul meliputi seperti degradasi lahan, pencemaran lingkungan, berkurangnya keanekaragaman hayati, hingga ancaman terhadap kesehatan manusia akibat residu kimia pada produk pertanian. Nah, kondisi ini menuntut adanya perubahan menuju sistem pertanian yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jadi penerapan GAP ini semakin penting di era globalisasi perdagangan pangan saat ini. Nah, konsumen baik di dalam negeri maupun luar negeri semakin menuntut produk pertanian yang aman, sehat, dan memiliki jejak produksi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oleh karena itu, sertifikasi GAP menjadi instrumen yang penting yang tidak hanya memberikan jaminan mutu bagi konsumen, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani. Nah, dengan dukungan pemerintah, lembaga sertifikasi, dan kesadaran petani, GAP berpotensi menjadi strategi utama dalam mewujudkan Good Agriculture Practice atau biasa disebut GAP adalah seperangkat prinsip, standar, dan prosedur yang diterapkan dalam kegiatan pertanian untuk menjamin keamanan pangan, kualitas produk, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan petani. Nah, konsep ini menekan pada pengelolaan sumber daya alam yang efisien, penggunaan input pertanian secara bijaksana, pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan, serta penerapan prosedur pasca panen yang tepat. Nah, dengan demikian, GAP tidak hanya berfokus pada hasil panen semata, tetapi pada keseluruhan proses produksi yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Selain itu, GAP juga menjadi pedoman global yang diakui dalam sistem perdagangan pangan internasional. GAP berfungsi sebagai jaminan mutu bahwa produk pertanian yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas. Nah, penerapan GAP membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta mendorong praktik pertanian yang lebih berkelanjutan di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan meningkatnya kebutuhan pangan. GAP didasarkan pada 4 pilar yang saling terkait. Yang pertama yaitu keamanan dan mutu pangan. Nah, ini memastikan produk hasil panen aman dikonsumsi, mengurangi risiko kontaminasi, dan menjaga kualitas produk dari kebun hingga konsumen. Yang kedua yaitu keberlanjutan lingkungan. Ini melibatkan praktik pertanian yang ramah lingkungan seperti
pengelolaan lahan yang tepat, penggunaan pupuk dan pestisida secara bijak, dan pemanfaatan sumber daya air secara efisien untuk menjaga kesuburan tanah dan mengurangi pencemaran. Nah, yang ketiga yaitu kesejahteraan pekerja dan penerimaan sosial. Nah, ini yang dimaksud yaitu memperhatikan keamanan, kesehatan, dan hak-hak pekerja di lahan pertanian, serta memastikan bahwa aktivitas pertanian ini mendukung kehidupan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu kelayakan ekonomi. Nah, ini meningkatkan efisien produksi, menekan biaya, serta memberikan keuntungan yang adil bagi petani dan keluarganya. Nah, selanjutnya adapun manfaat utama dari penerapan GAP yaitu yang pertama menghasilkan produk aman dan berkualitas tinggi bagi konsumen. GAP ini memastikan produk pertanian bebas dari kontaminasi bahan kimia berbahaya, mikroorganisme patogen, dan kontaminasi fisik. Nah, dengan pengelolaan yang baik, mulai dari pengolahan tanah, penggunaan benih berkualitas, pengendalian hama terpadu, sampai penanganan pasca panen, produk yang dihasilkan memiliki tingkat keamanan pangan dan kualitas yang tinggi. Nah, produk ini lebih layak dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, yang kedua yaitu peningkatan daya saing di pasar domestik dan internasional. Produk hasil pertanian dengan standar GAP memiliki nilai tambah karena menjamin keamanan dan kualitas. Nah, ini membuka akses bagi petani dan produsen untuk memasuki pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor yang mensyaratkan standar mutu yang ketat. Nah, dengan GAP ini produk menjadi lebih kompetitif karena konsumen lebih memilih produk yang terjamin dari segi keamanan, kualitas, dan keberlanjutan produknya. Yang ketiga yaitu mengurangi limbah pertanian dan meningkatkan pengelolaan sumber daya. Nah, di sini penerapan GAP ini mengoptimalkan penggunaan input seperti pupuk, pestisida, dan air sehingga mengurangi pemborosan dan limbah. Nah, teknik pertanian berkelanjutan ini mencegah pencemaran tanah dan air serta membantu konservasi sumber daya alam. Nah, praktik yang tercatat dan terkontrol secara ketat memungkinkan pengelolaan limbah organik dan bahan berbahaya secara bertanggung jawab, menjaga ekosistem sekitar tetap sehat. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran petani tentang keberlanjutan pertanian. Nah, dengan menerapkan GAP ini, petani diajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam demi kelangsungan usaha tani jangka panjang. Nah, GAP ini mendorong pemahaman petani akan penggunaan input yang bijaksana dan bagaimana praktik-praktik tersebut mendukung pertanian yang ramah lingkungan dan sosial. Nah, kesadaran ini penting agar petani secara aktif menjaga lingkungan, kesehatan diri, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, keempat manfaat ini saling melengkapi dan menjadi pondasi bagi pertanian modern yang efektif, aman, dan berkelanjutan. Nah, adapun tujuan utama diterapkan GAP yang sering disebut yaitu yang pertama menjamin produk pertanian berbasis kontaminasi dan memenuhi standar kualitas. Nah, tujuan ini mengacu pada upaya memastikan bahwa produk hasil pertanian aman untuk dikonsumsi serta memiliki kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga terkait atau pasar tujuan. Nah, hal ini mencakup pengendalian terhadap kontaminasi biologis seperti bakteri, jamur, kimia atau residu pestisida, logam berat, dan fisik, debu, batu atau batu kecil.
Nah, produk yang memenuhi standar kualitas akan lebih diterima oleh konsumen lokal maupun ekspor dan mengurangi risiko keracunan pangan. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan input untuk meningkatkan efisiensi sumber daya. GAP mendorong penggunaan input seperti pupuk, pestisida, air, dan energi secara efisien dan tepat guna. Nah, dengan menerapkan prinsip reduksi input yang berlebihan, petani bisa menekan biaya produksi sekaligus meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, misalnya penggunaan pestisida yang selektif dan dosis sesuai kebutuhan dapat mengurangi pencemaran dan resistensi hama. Efisien ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya alam. Yang ketiga yaitu meminimalisir kerusakan lingkungan melalui praktik pertanian berkelanjutan. Nah, tujuan ini berfokus pada pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam dalam kegiatan pertanian. GAP menuntut penerapan teknik budidaya yang ramah lingkungan, misalnya pengelolaan tanah yang baik, rotasi tanam, tutupan tanah, pengandalian erosi, penggunaan air secara bertanggung jawab, dan pengelolaan limbah yang benar. Nah, dengan cara ini GAP membantu mengurangi degradasi lahan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang dapat timbul akibat praktik pertanian yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, aspek ini sangat penting dalam GAP yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani dan tenaga kerja di lapangan. Dengan peningkatan produktivitas dan kualitas produk, petani dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik. Selain itu, GAP juga mengedepankan perlindungan hak kerja, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta menyediakan pelatihan dan akses informasi yang meningkatkan kemampuan mereka. Dengan demikian, GAP mendukung pembangunan sosioekonomi komunitas pertanian secara berkelanjutan. Nah, pada Good Agriculture Practice itu ada tingkatan sertifikasi GAP. Nah, tingkatan sertifikasi GAP itu merupakan level-level pengakuan resmi yang diberikan kepada pelaku usaha pertanian berdasarkan tingkat kepatuhan dan penerapan standar Good Agriculture Practice atau biasa disebut GAP. Nah, tingkatan ini menunjukkan sejauh mana praktik pertanian yang dilakukan memenuhi persyaratan standar keamanan pangan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial petani. Nah, tingkatan sertifikasi ini membantu pelaku usaha untuk bertahap meningkatkan mutu dari produksinya dan memenuhi standar nasional serta internasional secara sistematis. Nah,
Tingkatan sertifikasi Good Agriculture Practice ini atau GAP secara umum di Indonesia ini terdiri dari yang pertama itu ada sertifikasi perorangan, itu ditujukan untuk pelaku usaha menengah dan besar yang memiliki lahan sendiri atau mendapatkan pasokan dari pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil. Sertifikasi ini menilai kualitas praktik pertanian yang dilakukan secara individual. Yang kedua itu ada sertifikasi berkelompok. Ini diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang bergabung dengan kelompok tani dengan manajemen bersama. Ini pengelolaan pertanaman dan pasca panen yang sama serta berada dalam satu kawasan pertanaman. Selanjutnya yaitu pada ini skema ini mempermudah pelaku usaha kecil untuk mendapatkan sertifikasi secara kolektif. Selanjutnya yaitu yang ketiga itu dia menggunakan surat keterangan penerapan Indo-GAP. Indo-GAP ini Good Agriculture Practice Indonesia. Adalah suatu standar praktik pertanian yang baik untuk diproduksi tanaman pangan di Indonesia. Indo-GAP ini ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Badan Standarisasi Nasional atau biasa disebut BSN. Tujuan dari Indo-GAP ini adapun yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan keamanan pangan. Yang kedua itu mengurangi risiko keracunan pangan, dan yang ketiga itu meningkatkan efisiensi produksi. Keempat, selanjutnya yaitu mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya itu membuka akses ke pasar domestik dan internasional. Surat keterangan ini diberikan kepada pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang sudah menerapkan prinsip GAP tersebut, tetapi belum memenuhi seluruh persyaratan untuk sertifikasi penuh. Sertifikasi ini biasanya diterbitkan oleh instansi terkait di tingkat provinsi sebagai pengakuan awal dari praktik GAP tersebut. Yang keempat itu ada sertifikasi pasca panen. Ini diberikan bagi pelaku usaha yang mengelola proses pasca panen dengan legalitas usaha, manajemen pasca panen, tata cara dan sarana pasca panen yang sesuai standar. Dan ini menggunakan bahan baku dari pelaku usaha yang sudah bersertifikasi atau memiliki surat keterangan penerapan GAP. Selanjutnya dari poin keempat ini, skema ini mengacu pada Standar Nasional Indonesia, khususnya SNI 8969/2021 tentang bagaimana cara budidaya tanaman pangan yang baik dengan prinsip keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan petani. Sertifikasi ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi dan menyediakan fleksibilitas agar semua skala usaha dari mikro sampai besar dapat menerapkan praktik GAP sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan adanya tingkatan ini diharapkan praktik pertanian yang aman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bisa diterapkan oleh seluruh pelaku usaha pertanian khususnya di Indonesia. Selanjutnya itu ada tahapan sertifikasi GAP.
Nah, tahapan sertifikasi GAP atau Good Agriculture Practice ini adalah proses atau langkah-langkah yang harus dilalui oleh pelaku usaha pertanian untuk mendapatkan sertifikat GAP. Nah, yang menjamin bahwa praktik pertanian yang dilakukan ini sudah sesuai pada standar GAP tersebut. Nah, tahapan ini memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, kelestarian lingkungan, dan pada kesejahteraan petani. Nah, ini dapat diterapkan untuk kegiatan sertifikasi terhadap yang pertama itu tahapnya yaitu ada sertifikasi individu dan sertifikasi kelompok. Nah, sertifikasi kelompok adalah sertifikasi yang dilakukan terhadap sekelompok unit pembudidayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu dia berada pada kawasan yang berdampingan dengan batasan areal yang jelas. Nah, untuk yang kedua itu dia memiliki legalitas kelompok. Yang ketiga yaitu memiliki manajemen pada pengelolaan budidaya secara bersama. Nah, yang keempat ini memiliki tata cara pengelolaan budidaya dan sarana yang sama. Dan yang terakhir yaitu memiliki pengelolaan pencegahan kontaminasi penyakit dan biosecurity secara kawasan. Kegiatan sertifikasi Indo-GAP yang mencakup tingkat pemeringkatan sebagai berikut. Yang pertama itu dia ada untuk tingkatan A. Nah, tingkatan A ini dia tuh untuk unit pembudidaya selain pembudidaya kecil. Nah, yang kedua ini ada tingkatan B, di mana tingkatan B ini dia untuk unit pembudidaya kecil. Dan yang ketiga yaitu pengajuan permohonan administrasi. Nah, lembaga sertifikasi ini harus mendesain format permohonan sertifikasi yang dapat memastikan pengumpulan informasi. Nah, diantaranya itu ada informasi pemohon dan informasi proses produksi. Nah, pada pengajuan permohonan sertifikasi ini dapat dilakukan oleh unit pembudidaya secara individu
maupun kelompok. Nah, kriteria unit pembudidaya ini dapat mengajukan sertifikasi, yaitu dengan unit pembudidaya yang melakukan usaha pembudidayaan di Indonesia, serta telah menerapkan prinsip-prinsip dari IndoGAP. Minimal itu yang minimal itu satu siklus budidaya. Nah, yang keempat itu ada tinjauan permohonan sertifikasi, di mana lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh pemohon itu telah lengkap dan memenuhi persyaratan serta memastikan kemampuan lembaga sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan sertifikasi tersebut. Nah, tinjauan permohonan sertifikasi ini harus dilakukan oleh personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkungan permohonan sertifikasi. Nah, yang kelima itu ada audit lapangan, atau ini tuh seperti tim auditor dari lembaga sertifikasi yang akan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi pertanian pada usaha kita untuk memverifikasi kesesuaian dengan standar GAP. Nah, selanjutnya itu ada penandatanganan perjanjian sertifikasi. Nah, setelah permohonan sertifikasi ini dinyatakan lengkap pada audit atau pihak sertifikasi. Nah, ini memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi. Nah, ini dilakukan penandatanganan perjanjian sertifikasi oleh pemohon dan lembaga sertifikasi. Nah, dengan ini perjanjian ini dapat dilakukan secara luring atau daring. Nah, selanjutnya ada penerbitan sertifikasi. Nah, jika hasil dari audit ini memenuhi persyaratan, lembaga sertifikasi akan menerbitkan sertifikat GAP untuk badan usaha dan produk kita. Selanjutnya itu ada tahapan sertifikasi GAP.
Nah, tahapan sertifikasi GAP atau Good Agricultural Practice ini adalah proses atau langkah-langkah yang harus dilalui oleh pelaku usaha pertanian untuk mendapatkan sertifikat GAP. Nah, yang menjamin bahwa praktik pertanian yang dilakukan ini sudah sesuai pada standar GAP tersebut. Nah, tahapan ini memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, kelestarian lingkungan, dan pada kesejahteraan petani. Nah, ini dapat diterapkan untuk kegiatan sertifikasi terhadap yang pertama itu tahapnya yaitu ada sertifikasi individu dan sertifikasi kelompok. Nah, sertifikasi kelompok adalah sertifikasi yang dilakukan terhadap sekelompok unit pembudidayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu dia berada pada kawasan yang berdampingan dengan batasan areal yang jelas. Nah, untuk yang kedua itu dia memiliki legalitas kelompok. Yang ketiga yaitu memiliki manajemen pada pengelolaan budidaya secara bersama. Nah, yang keempat ini memiliki tata cara pengelolaan budidaya dan sarana yang sama. Dan yang terakhir yaitu memiliki pengelolaan pencegahan kontaminasi penyakit dan biosecurity secara kawasan. Kegiatan sertifikasi Indo-GAP yang mencakup tingkat pemeringkatan sebagai berikut. Yang pertama itu dia ada untuk tingkatan A. Nah, tingkatan A ini dia tuh untuk unit pembudidaya selain pembudidaya kecil. Nah, yang kedua ini ada tingkatan B, di mana tingkatan B ini dia untuk unit pembudidaya kecil. Dan yang ketiga yaitu pengajuan permohonan administrasi. Nah, lembaga sertifikasi ini harus mendesain format permohonan sertifikasi yang dapat memastikan pengumpulan informasi. Nah, diantaranya itu ada informasi pemohon dan informasi proses produksi. Nah, pada pengajuan permohonan sertifikasi ini dapat dilakukan oleh unit pembudidaya secara individu maupun kelompok. Nah, kriteria unit pembudidaya ini dapat mengajukan sertifikasi yaitu dengan unit pembudidaya yang melakukan usaha pembudidayaan di Indonesia serta telah menerapkan prinsip-prinsip dari Indo-GAP. Minimal itu yang minimal itu satu siklus budidaya. Nah, yang keempat itu ada tinjauan permohonan sertifikasi, di mana lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh pemohon itu telah lengkap dan memenuhi persyaratan serta memastikan kemampuan lembaga sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan sertifikasi tersebut. Nah, tinjauan permohonan sertifikasi ini harus dilakukan oleh personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkungan permohonan sertifikasi. Nah, yang kelima itu ada audit lapangan atau ini tuh seperti tim auditor dari lembaga sertifikasi yang akan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi pertanian pada usaha kita untuk memverifikasi kesesuaian dengan standar GAP. Nah, selanjutnya itu ada penandatanganan perjanjian sertifikasi.
Nah, setelah permohonan sertifikasi ini dinyatakan lengkap pada audit atau pihak sertifikasi. Nah, ini memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi. Nah, ini dilakukan penandatanganan perjanjian sertifikasi oleh pemohon dan lembaga sertifikasi. Nah, dengan ini perjanjian ini dapat dilakukan secara luring atau daring. Nah, selanjutnya ada penerbitan sertifikasi. Nah, jika hasil dari audit ini memenuhi persyaratan, lembaga sertifikasi akan menerbitkan sertifikat GAP untuk badan usaha dan produk kita. Nah, pada penerapan Good Agriculture Practice ini atau biasa disebut GAP, di Indonesia sendiri menghadapi berbagai tantangan yang membuat penerapannya itu tidak semudah yang kita harapkan atau petani harapkan ataupun masyarakat harapkan. Nah, salah satu hambatan utama dalam penerapan GAP adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh petani untuk menjalankan GAP ini. Nah, hal ini mencakup biaya pelatihan, pengadaan fasilitas pendukung seperti toilet dan tempat cuci tangan di sekitar lahan, serta peralatan untuk sanitasi dan pengepakan yang sesuai standar. Nah, biaya tersebut ini menjadi beban yang sering dikeluhkan pada petani, terutama bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan modal dan sumber daya. Nah, selain itu, tingkat pengetahuan dan keterampilan petani ini di Indonesia ini terkadang masih rendah, terutama mengenai aspek teknis dari GAP seperti penggunaan pestisida yang kurang tepat dan pengelolaan sanitasi pada pasca panen. Nah, selanjutnya itu kurangnya penyuluhan dan pendampingan yang intensif membuat banyak sekali petani yang belum benar-benar memahami atau mampu menerapkan standar yang diharuskan. Nah, proses sertifikasi GAP ini juga dianggap rumit dengan prosedur dan dokumentasi yang kompleks, sehingga petani memerlukan pendampingan khusus agar dapat melewati tahapan dari GAP ini dengan baik. Nah, untuk petani yang masih baru mengenal GAP, hal ini menjadi penghalang tersendiri. Tersendiri. Nah, faktor lain yang menyulitkan adalah seperti keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung. Misalnya, akses air yang bersih, fasilitas penyimpanan hasil panen yang memadai, dan peralatan yang sesuai dengan standar sanitasi. Nah, hal-hal inilah yang sangat krusial agar penerapan GAP ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan pangan. Jadi, dari sisi kebijakan dan dukungan institusional memang telah ada beberapa program dan bantuan dari pemerintah untuk mendorong penerapan GAP itu sendiri, terutama pada komoditas hortikultura dan perusahaan agribisnis skala besar. Namun dukungan ini belum merata dan belum dirasakan oleh banyak petani kecil, yang sehingga penerapan GAP ini belum menyebar luas di tingkat petani rakyat. Nah, selain persoalan biaya dan pengetahuan,
isu lingkungan seperti degradasi lahan akibat erosi dan penggunaan bahan kimia yang tidak bijaksana itu juga menjadi tantangan dalam penerapan GAP itu sendiri. Hal ini memerlukan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan agar pertanian itu dapat dilakukan secara ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Jadi pendampingan oleh penyuluh pertanian dan lembaga terkait itu sangat penting atau sangat dibutuhkan untuk membantu petani dalam memahami dan dapat menerapkan GAP itu tersebut, serta memfasilitasi proses sertifikasi. Jadi dengan bimbingan yang tepat diharapkan adopsi GAP atau Good Agriculture Practice ini dapat meningkatkan sehingga produk pertanian di Indonesia ini menjadi lebih aman, berkualitas, dan kompetitif di pasar dalam maupun luar negeri. Jadi secara keseluruhan penerapan GAP di Indonesia ini adalah sebuah proses yang menuntut komitmen, dukungan, serta edukasi secara menyeluruh agar dapat berhasil dan memberikan manfaat optimal bagi petani dan konsumen yang ada di Indonesia. Nah, pada penerapan Good Agriculture Practice ini atau biasa disebut GAP di Indonesia sendiri menghadapi berbagai tantangan yang membuat penerapannya itu tidak semudah yang kita harapkan atau petani harapkan ataupun masyarakat harapkan. Nah, salah satu hambatan utama dalam penerapan GAP adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh petani untuk menjalankan GAP ini. Nah, hal ini mencakup biaya pelatihan, pengadaan fasilitas pendukung seperti toilet dan tempat cuci tangan di sekitar lahan, serta peralatan untuk sanitasi dan pengepakan yang sesuai standar. Nah, biaya tersebut ini menjadi beban yang sering dikeluhkan pada petani, terutama bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan modal dan sumber daya. Nah, selain itu, tingkat pengetahuan dan keterampilan petani ini di Indonesia ini terkadang masih rendah, terutama mengenai aspek teknis dari GAP seperti penggunaan pestisida yang kurang tepat dan pengelolaan sanitasi pada pasca panen. Nah, selanjutnya itu kurangnya penyuluhan dan pendampingan yang intensif membuat banyak sekali petani yang belum benar-benar memahami atau mampu menerapkan standar yang diharuskan. Nah, proses sertifikasi GAP ini juga dianggap rumit dengan prosedur dan dokumentasi yang kompleks, sehingga petani memerlukan pendampingan khusus agar dapat melewati tahapan dari GAP ini dengan baik. Nah, untuk petani yang masih baru mengenal GAP, hal ini menjadi penghalang tersendiri. Tersendiri. Nah, faktor lain yang menyulitkan adalah seperti keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung. Misalnya, akses air yang bersih, fasilitas penyimpanan hasil panen yang memadai, dan peralatan yang sesuai dengan standar sanitasi. Nah, hal-hal inilah yang sangat krusial agar penerapan GAP ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan pangan. Jadi, dari sisi kebijakan dan dukungan institusional memang telah ada
beberapa program dan bantuan dari pemerintah untuk mendorong penerapan GAP itu sendiri, terutama pada komoditas hortikultura dan perusahaan agribisnis skala besar. Namun dukungan ini belum merata dan belum dirasakan oleh banyak petani kecil, yang sehingga penerapan GAP ini belum menyebar luas di tingkat petani rakyat. Nah, selain persoalan biaya dan pengetahuan, isu lingkungan seperti degradasi lahan akibat erosi dan penggunaan bahan kimia yang tidak bijaksana itu juga menjadi tantangan dalam penerapan GAP itu sendiri. Hal ini memerlukan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan agar pertanian itu dapat dilakukan secara ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Jadi pendampingan oleh penyuluh pertanian dan lembaga terkait itu sangat penting atau sangat dibutuhkan untuk membantu petani dalam memahami dan dapat menerapkan GAP itu tersebut, serta memfasilitasi proses sertifikasi. Jadi dengan bimbingan yang tepat, diharapkan adopsi GAP atau Good Agriculture Practice ini dapat meningkatkan sehingga produk pertanian di Indonesia ini menjadi lebih aman, berkualitas, dan kompetitif di pasar dalam maupun luar negeri. Jadi secara keseluruhan penerapan GAP di Indonesia ini adalah sebuah proses yang menuntut komitmen, dukungan, serta edukasi secara menyeluruh agar dapat berhasil dan memberikan manfaat optimal bagi petani dan konsumen yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya adapun syarat lahan untuk budidaya itu sebelum dilakukan penanaman harus diperhatikan dulu jenis lahan, lokasi dan sebagainya untuk penanaman sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yaitu seperti yang pertama itu lokasi kebun atau lahan itu sesuai dengan RUTR atau RDTRD dan peta wilayah komoditas. Nah, yang kedua itu lahan bebas dari cemaran limbah berbahaya dan beracun. Yang ketiga, kemiringan lahan kurang dari 30% untuk komoditas sayur dan buah riwayat lokasi. Yang keempat, ada catatan riwayat penggunaan lahan. Nah, yang kelima itu pemetaan lahan. Ini terdapat rotasi tanaman pada tanaman semusim dan tersedia peta penggunaan lahan. Nah, yang keenam itu ada kesuburan lahan. Nah, ini cukup baik melakukan tindakan untuk mempertahankan kesuburan lahan tersebut. Yang ketujuh yaitu penyiapan lahan. Nah, ini dilakukan dengan cara yang dapat memperbaiki atau memelihara struktur tanah, dapat menghindarkan erosi, pemberian bahan kimia untuk penyiapan lahan dan media tanam, sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada media tanam. Nah, ini diketahui sumbernya tidak mengandung cemaran bahan berbahaya dan beracun. Kemiringan itu 30% perlu dilakukan tindakan konservasi. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada persiapan lahan. Nah, ini tanaman buah yang baik. Yang pertama itu ada persiapan lahan dari aspek agroklimat untuk tanaman buah. Di antaranya adalah ketinggian tempat itu 700 mdpl,
Curah hujan itu rata-rata 450 mm per bulan. Jenis tanah itu coklat latosol, pH tanah 5,5 sampai 6. Kelembatan udara itu 50 sampai 80%, suhu udara 25 sampai 32 derajat Celcius. Pengelolaan lahan miring atau curam. Jenis pengelolaan tanahnya itu OTM, itu olah tanah maksimum. OTK, olah tanah konversi, atau TOT, tanpa olah tanah. Nah, selanjutnya itu ada penentuan jarak tanam. Nah, jarak tanam ini tidak terlalu rapat untuk tanaman buah, akan menciptakan iklim mikro kurang cocok untuk tanaman, pertumbuhan kurang baik, dan produktivitas rendah, sehingga diperlukan jarak tanam yang ideal. Nah, jarak tanam yang ideal untuk tanaman buah adalah 10 meter kali 10 kali 10 atau 8 kali 10. Nah, untuk lahan seluas 1 hektar yang menggunakan jarak tanam 10 kali 10, maka diperlukan bibit 110 pohon. Nah, sedangkan jarak tanam 10 kali 8 itu diperlukan bibit sekitar 137 pohon. Selanjutnya itu ada pembuatan lubang tanam. Nah, ukuran lubang tanam tanaman buah itu sendiri yaitu adalah dengan panjang 50 cm, lebar 50 cm, dan dalamnya 50 cm. Ini untuk pembuatan lubang tanam, tanah bagian atas digali sedalam 30 cm, sedangkan bagian dalam itu digali sedalam 20 cm. Tanah bagian atas dan bagian dalam itu jangan dicampur, misalnya bagian atas disimpan di kanan di bagian kanan, bagian dalam itu disimpan sebelah kiri. Nah, lubang tanam itu disimpan 1 bulan agar terangin angin, supaya terjadi pengasaman zat-zat beracun. Nah, selanjutnya itu ada pemupukan. Lapisan pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan anorganik yang terdaftar, dan pupuk organik ini telah mengalami dekomposisi dan layak digunakan. Nah, penggunaan pupuk itu harus sesuai dengan anjuran dan kotoran manusia itu tidak boleh digunakan. Untuk pupuk itu harus disimpan pada tempat aman, kering, terlindungi, dan bersih. Selanjutnya itu ada penanaman. Nah, dalam penanaman ini harus menggunakan benih dari varietas unggul dan bersertifikat. Jadi label benih ini harus disimpan untuk memudahkan penelusuran apabila terjadi ketidaksesuaian pada saat nantinya budidaya, dan apabila memberikan perlakuan benih dengan bahan kimia harus sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya penanaman dilakukan pada awal musim hujan, dilakukan pada pagi hari pada pukul 6 sampai 9 agar bibit tidak mati akibat terkena suhu panas sinar matahari. Nah, di sini diusahakan setiap area tanah itu diberi jerami atau media daun kering supaya tingkat kelembapan tanah itu tetap optimal. Selanjutnya itu biarkan penutup tersebut selama 2-3 bulan, setelah itu baru dibersihkan. Selanjutnya adapun syarat lahan untuk budidaya itu sebelum dilakukan penanaman harus diperhatikan dulu jenis lahan, lokasi, dan sebagainya untuk penanaman sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yaitu seperti yang pertama itu lokasi kebun atau lahan itu sesuai dengan RUTR atau RDTRD dan peta wilayah komoditas. Nah, yang kedua itu
lahan bebas dari cemaran limbah berbahaya dan beracun. Yang ketiga, kemiringan lahan kurang dari 30% untuk komoditas sayur dan buah riwayat lokasi. Yang keempat, ada catatan riwayat penggunaan lahan. Nah, yang kelima itu pemetaan lahan. Ini terdapat rotasi tanaman pada tanaman semusim dan tersedia peta penggunaan lahan. Nah, yang keenam itu ada kesuburan lahan. Nah, ini cukup baik melakukan tindakan untuk mempertahankan kesuburan lahan tersebut. Yang ketujuh yaitu penyiapan lahan. Nah, ini dilakukan dengan cara yang dapat memperbaiki atau memelihara struktur tanah, dapat menghindarkan erosi, pemberian bahan kimia untuk penyiapan lahan dan media tanam, sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada media tanam. Nah, ini diketahui sumbernya tidak mengandung cemaran bahan berbahaya dan beracun. Kemiringan itu 30% perlu dilakukan tindakan konservasi. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada persiapan lahan. Nah, ini tanaman buah yang baik. Yang pertama itu ada persiapan lahan dari aspek agroklimat untuk tanaman buah. Di antaranya adalah ketinggian tempat itu 700 mdpl. Curah hujan itu rata-rata 450 mm per bulan. Jenis tanah itu coka latosol, pH tanah 5,5 sampai 6. Kelembatan udara itu 50 sampai 80%, suhu udara 25 sampai 32 derajat Celcius. Pengelolaan lahan miring atau curam. Jenis pengelolaan tanahnya itu OTM, itu olah tanah maksimum. OTK, olah tanah konversi atau TOT, tanpa olah tanah. Nah, selanjutnya itu ada penentuan jarak tanam. Nah, jarak tanam ini tidak terlalu rapat untuk tanaman buah, akan menciptakan iklim mikro kurang cocok untuk tanaman, pertumbuhan kurang baik dan produktivitas rendah, sehingga diperlukan jarak tanam yang ideal. Nah, jarak tanam yang ideal untuk tanaman buah adalah 10 meter kali 10 kali 10 atau 8 kali 10. Nah, untuk lahan seluas 1 hektar yang menggunakan jarak tanam 10 kali 10, maka diperlukan bibit 110 pohon. Nah, sedangkan jarak tanam 10 kali 8 itu diperlukan bibit sekitar 137 pohon. Selanjutnya itu ada pembuatan lubang tanam. Nah, ukuran lubang tanam tanaman buah itu sendiri yaitu adalah dengan panjang 50 cm, lebar 50 cm, dan dalamnya 50 cm. Ini untuk pembuatan lubang tanam, tanah bagian atas digali sedalam 30 cm, sedangkan bagian dalam itu digali sedalam 20 cm. Tanah bagian atas dan bagian dalam itu jangan dicampur, misalnya bagian atas disimpan di kanan di bagian kanan, bagian dalam itu disimpan sebelah kiri. Nah, lubang tanam itu disimpan 1 bulan agar terangin angin, supaya terjadi pengasaman zat-zat beracun. Nah, selanjutnya itu ada pemupukan. Lapisan pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan anorganik yang terdaftar, dan pupuk organik ini telah mengalami dekomposisi dan layak digunakan. Nah, penggunaan pupuk itu harus sesuai dengan anjuran dan kotoran manusia itu tidak boleh digunakan. Untuk pupuk itu harus disimpan pada tempat aman, kering, terlindungi, dan bersih. Selanjutnya itu ada penanaman. Nah,
dalam penanaman ini harus menggunakan benih dari varietas unggul dan bersertifikat. Jadi label benih ini harus disimpan untuk memudahkan penelusuran apabila terjadi ketidaksesuaian pada saat nantinya budidaya, dan apabila memberikan perlakuan benih dengan bahan kimia harus sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya penanaman dilakukan pada awal musim hujan. Dilakukan pada pagi hari pada pukul 6 sampai 9 agar bibit tidak mati akibat terkena suhu panas sinar matahari. Nah, di sini diusahakan setiap area tanah itu diberi jerami atau media daun kering supaya tingkat kelembapan tanah itu tetap optimal. Selanjutnya itu biarkan penutup tersebut selama 2-3 bulan, setelah itu baru dibersihkan.